Hai Tot, udah lama banget ya kan gue gak ngebahas iPhone lagi. Kali ini yang gue bahas iPhone resmi. Dari kemarin Androidan sama vlog-vlog kan gak jelas gue ya kan. Balik ke inilah, ke tabiat ya kan, ke habitat ya. Bahas iPhone dengan keboring-boringannya. Nah, dulu iPhone resmi ini harganya 8 jutaan ya kan. Sekarang harganya cuman sejutaan ya kan. Dengan budget sejutaan yang jelas ya, kira-kira apakah masih layak? Nah, iPhone yang lagi kita bahas, yang bakal kita bahas adalah di iPhone 6s tapi seri Plus. Gue ngebahas iPhone ini udah lama kali ya gue gak megang HP ini lagi ya kan. Terakhir bahas tuh udah lama banget lah, cukup lama lah. Sekarang bakal gue bahas dengan ya tipikal gue kebacot lah. Dan kira-kira nih, HP beginian ya, budget sejutaan dapat iPhone 6s resmi Indonesia alias ya XI boxan gitu. Apakah layak atau tidak untuk dibeli? Oke, sebelum kita lanjut gue coba flashback dulu deh. Dulu nih HP harganya kita lihat ya, untuk iPhone seri 6s Plus 32GB harganya 5 juta, ya 6 juta lah, 5.900.000. Yang 64GB harganya 7.500.000 dan yang 128GB harganya hampir 9 juta. Dan ya, harga HP hampir 9 juta untuk dapat 128GB. Apakah masih layak ya kan? Apakah masih layak mengingat di zaman yang udah mau kiamat ini, nggak, maksud gue di tahun 2023 ini masih layak atau tidak dengan depresiasi harga yang berjuta-juta jauh lebih murah ya kan? Dan ya kayak nggak perlu banyak bacot deh. Kita langsung mulai dulu dari fisik ya. Oke, gue bakal bahas secara fisik lah. Kita bully dari sisi fisik dulu dah. HP ini berat cuy. Dan tapi gue jelasin deh kenapa HP ini berat. Lo masih inget gak zaman iPhone 6, iPhone 6? Itu zaman iPhone dimana tuh gampang bengkok. Entah kenapa tuh Apple tuh kayak aneh gitu ngedesain dari yang kekerbat kayak iPhone 5, 4S sekarang jadi gampang bengkok. Nah, yang seri 6s ini bodinya tuh lebih tebal dari seri 6 biasa. Meskipun desainnya sama, mirip-mirip antara iPhone 6 dengan seri 6s, tapi seri 6s itu bodinya lebih tebal, bahannya tuh lebih keras lah, makanya HP itu lebih berat. Itu poin yang pertama kenapa lebih berat. Yang kedua kenapa HP ini berasa lebih berat karena ada 3D touch-nya. Kalau HP-HP kekinian iPhone yang terbaru sekarang itu udah nggak ada sensor 3D touch di layarnya. Kalau ini masih ada ya. Ini HP pertama Apple yang ada sensor 3D touch. Kalau lu yang udah biasa bongkar HP, coba deh lu rasain, lu buka nih LCD 6s seri 6s. Itu tuh sensor 3D touch itu berat ya, ngebikin bobot HP ini berat. Oke, ngomongin soal layar ya. Kalau lu nanya layar HP ini enak, gue coba bandingin ya. Lu beli Android yang speknya gahar di harga 3 juta ya, 2 juta, 3 juta, yang RAM-nya 6GB, 8GB, yang internalnya ratusan GB. Layarnya tuh gak bakal bisa seenak 6S ini. Lu bisa lihat nih, brightness-nya enak banget. Jadi tuh warna pekat yang ada di layar seri 6S itu gurih parah ya. Mengingat ya, HP ini flagship cuy, yang sekarang udah jadi mantan flagship. Jadi itu nggak apple to apple kalau dibandingkan, apalagi ngebandinginnya tuh sama Android yang ya ecek-ecek lah. Jadi kalau masalah layar, lo mau kayak gimana pun HP Android lo ya, selagi itu bukan flagship, itu nggak bakal bisa disandingkan dengan layar seri 6 ini. Sumpah, budget sejutaan dapat layar sebening ini enak sih, enak parah. Tapi yang gua nggak suka dari seri 6s Plus ini, layarnya gede banget cuy. Ya dipakai satu tangan agak ribet, soalnya ini bukan desain HP full view gitu ya, bezel masih tebal-tebal. Nah kalau dari desain belakang, kalau menurut gue ya ini udah gak ada fancy-nya sama sekali. Udah gak terlihat gimana gitu. Kalau lo megang HP ini dan lo mau pamer, yang ada lo bakal dibully, lo bakal dikatain anjir. Ya minimal yang boba-boba lah kalau mau pamer. Kalau mau desain yang klasik, ini udah enak banget dilihat. Nah, terus yang gue suka lagi dari seri 6S ya, ini home button-nya masih bener-bener physically. Coba lu denger deh, gue klik home button itu gurih banget, ketek. Coba lu denger dulu deh. Dan kalau lo beli seri 6S ataupun 6S Plus, kalau lo masih dapat yang layar-layar Orient, biasanya tuh ada minus yang nggak bisa lo hindarin ya.
karena pemakaian, karena ya namanya juga LCD copotan bawaan udah bertahun-tahun. Nah biasanya itu kalau lu dapat barang yang LCD-nya masih ori bawaan Apple tuh ada hitam-hitam sedikit di pojok-pojok atas tuh di siku-siku sudutnya. Nah seperti ini hitamnya tapi nggak ngaruh ke pemakaian dan nggak bakal berasa banget. Ya kalau lu dapat layar yang masih orian, lu bakal dapat ya kayak gitulah, ada hitam-hitam sedikit di ujung-ujung. Nah ngomongin soal kamera yang ada di 6S ini, kalau lu nanya gue masalah jepret, gue gak bisa jawab secara rinci karena gimana ya bilangnya ya. Untuk dari sisi fitur ya, untuk jepret-jepretan seri 6S ini maupun 6S Plus ya sangat-sangat tidak rekomendasi sekali. Kalau lu emang bener-bener profesional buat jepret-jepret, kalau lu emang bener-bener ngasilin uang dari jepret-jepret, ya karena kalau dibandingkan sama fitur-fitur Android lain, kalau masalah jepretan, udahlah, apalagi lu install Gcam, udahlah, lu pindah haluan aja lah. Android itu the best buat urusan jepret. Ada mode malam ya, portrait ya kan, model beauty dan lain-lain. Itu banyak banget pergimik-gimikan yang bisa lu pakai di sebuah fitur sebuah kamera HP, apalagi dengan gimmick 48 megapiksel, 50 megapiksel ya kan. Ya kalau lo beli Android lo bisa bebas pilih ya fitur sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan lo. Tapi kalau lo butuh yang video recording bagus, nah ini nih. Coba lo lihat ya. Ini buat nge-recordnya itu halus parah ya. Kalau lo pakai Android yang harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Sometimes kalau ngerekam video itu lo harus terbiasa dulu sama HP-nya. Tapi kalau lo ngerekam pakai iPhone, apalagi seri 6S yang lagi gue pegang ini, lo cukup cahaya yang optimal aja itu lo udah bisa banget lah. Dan hasil video tuh bagus. Ini bahkan kalau dibandingkan sama Pixel sekalipun ya, yang terkenal tuh kalau Pixel itu gue ngebacot kameranya bagus parah. Tapi kalau buat video recording chaos juga. Gue ngebandinginnya tuh hasilnya tuh mulai dari saturasi warnanya, fokusnya dan lain-lain. Untuk video recording Apple itu masih the best. Terserah lu mau percaya atau tidak ya. Ya setiap orang punya opini pribadi lah. Tapi buat video recording, ini HP sejutaan ini bisa ngalahin Android sampai 2 juta, 3 juta, 4 juta lah. Gila ini HP. Dan untuk dari baterai, karena ini seri Plus, jadi baterainya masih manusiawi. Menurut gue ya, meskipun lo dapet yang servis gitu, tapi kalau masih di atas 60%, 70%, masih lumayan enak dipakai. Dan kalau lo dapet BH yang 100%, itu biasanya hampir kuat seharian untuk pemakaian yang cukup penuh. Jadi menurut gue ini HP sebenarnya nggak bisa dibilang ada minusnya lagi. Soalnya harga udah 1 jutaan, lo dapat produk Apple, lo dapat ekosistem Apple, kamera juga masih bisa dipakai, terutama buat video recording, layarnya juga gede, buat ngedit masih lumayan enak. Apalagi buat dijadiin secondary, ini masih enak parah. HP resmian yang satu ini.